11847. Nah guys, kita bakal ngulik gimana sih penerapan teori-teori dasar GCG dalam penerapan SDM dan juga produksi pada The Besto guys, The Besto. Tapi aku nggak sendiri guys, ada dua orang teman aku yang bakal ikut kita dalam wawancara. Yuk bikin keseruannya. Halo semua, perkenalkan nama saya Dita Jessica dengan NPM 10124111. Nama saya Sandy Ardiansyah dengan NPM 10124147. Oke, kita izin wawancara ya. Kita dari Universitas Teknologi Digital. Di sini kita mau wawancara tentang SDM. Sebelumnya kenalin, aku Dita dari Universitas Teknologi Digital. Nama kita siapa? Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Fitri Nurul Fauzia. Saya dari tim The Besto, posisi saya di The Besto jadi kasir. Untuk lama kerjanya saya mungkin kurang lebih 9 bulan ada. 9 bulan bekerja di The Besto. Pertama itu bagaimana struktur organisasi SDM di The Besto ini. Terus juga bagaimana manajemen akuntabilitas kerja setiap karyawannya. Saya Fitri mau menjawab pertanyaan dari kakak siapa tadi? Kita. Pertanyaan yang pertama, bagaimana struktur organisasi SDM di The Besto menjamin akuntabilitas kerja setiap karyawannya? Ya. Untuk struktur organisasinya kita ada di level tertingginya ada CEO tentunya ya, dan yang keduanya ada tim manajemen. Kalau tim manajemen itu untuk kayak apa ya, memperhatikan kinerja dari SVP-nya. Nah untuk SVP untuk kita sendiri, jadi SVP yang memperhatikan kinerja kita gitu loh, yang mengurus semuanya yang ada di toko itu SVP. Sedangkan struktur di tokonya sendiri kita ada kepala toko atau karesto, ada kepala shiftnya juga, terus ada kasir, dan yang paling terakhir ada kru. Apakah The Besto memiliki job deskripsi dan SOP tertulis yang menjadi dasar evaluasi karyawan? Untuk yang nomor 2, bisa memiliki job deskripsi atau SOP tertulis tentunya. Untuk SOP-nya pasti ada, di setiap toko ada SOP tertulis untuk pacuan kita juga, karena produknya juga banyak dan SOP-nya juga nggak mungkin bisa aja sih kita hafal semua, cuman kan ada beberapa mungkin yang lupa atau ada karyawan baru bisa jadi kan untuk acara itu. Bagaimana proses rekrutmen di sini? Apakah terbuka atau tertutup? Nanti kita bisa jelasin pengalaman Tete aja ya. Untuk proses rekrutmennya, terlebih dari nepotisme atau diskriminatif itu kita enggak sih, terbuka juga kan, untuk lowongan kerjanya terbuka untuk umum dan siapapun, enggak yang harus kayak misalkan ini saudara sini enggak harus kayak gitu. Dan juga tidak mendiskriminasi juga, bebas lah intinya, boleh aja asalkan sesuai dengan kriteria yang kita butuhkan. Apakah The Besto menyediakan pelatihan berkala untuk meningkatkan kompetisi SDM? Ada banget, soalnya dari kita itu enggak yang kayak misalkan aku ngelamar langsung jadi kepala restonya, nggak bisa kayak gitu. Jadi harus ada pengalaman dulu di setiap resto, misalkan dari kru, dari training dulu, nanti dari training ada ujian lagi buat jadi kru, setelah jadi kru ada ujian lagi buat jadi kasir gitu, dan tentunya nanti ada ujian lagi buat jadi kepala toko. Siapa yang bertanggung jawab pada tiap tahap proses produksi di sini? Tentunya kalau misalkan di toko sendiri kayak di outletnya kayak gini, yang bertanggung jawab tentunya kepala restonya ya, tapi kita juga masing-masingnya harus punya tanggung jawab masing-masing atas pekerjaan masing-masing kan. Tapi untuk dikelolanya dan yang bertanggung jawab penuh pasti kepala resto. Perkenalkan, nama saya Sandy Ardiansyah dari Universitas Teknologi Digital dengan manajemen.
Posisi saya di sini training selama bekerja 2 bulan, kurang lebih 2 bulan. Izin bertanya terkait proses rekrutmen. Bagaimana proses rekrutmen di The Besto dilakukan? Apakah terbuka dan kompetitif? Untuk proses rekrutmen di The Besto itu terbuka untuk umum. Udah? AA dulu di cabang, di outline atau kayak di kantor cabangnya kayak gitu? Kantor cabang Kantor cabangnya. Kantor cabangnya yang di mana? yang di bagian permain itu. Oh jadi nanti tuh dibagi-bagi gitu. Oh, ya. AA di outlet mana kayak Ya. gitu. Sesuai domisili apa enggak? Enggak sih, enggak sesuai area Bandung Sumedang. Dan selanjutnya pertanyaan tentang bidang produksi. Bagaimana alur produksi The Besto didokumentasikan dan diawasi? Buat alur produksi di The Besto itu sangat didokumentasikan dan sangat diawasi oleh atasan kita untuk menjaga produksi biar tetap terjaga kualitas produksi. Nah, boleh dijelasin lah, misalkan buatnya ayamnya misalkan datang dari siapa gitu, baru dibuat. Nah, jadi alurnya gitu. Boleh. Sok. Kalau buat bahan baku kita udah disediain dari stok. Dari stok itu menyediakan semua bahan baku yang kita butuhkan untuk produksi. Terus pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana proses quality control dilakukan di setiap tahap produksi The Besto? Untuk proses quality control itu dari mulai ayam yang harus ditowing dulu, yang ayam beku sebelum digoreng harus ditowing dulu melalui tahap towing. Setelah lembek baru kita goreng dengan suhu goreng ayam 155 derajat. Selanjutnya, apakah The Besto memiliki sistem pencatatan transparan terkait input, output, atau produksi? Investasi sangat penting untuk pencatatan maupun penjualan, laporan omset dan lain-lain. Seperti misalkan kita closingan itu harus ada laporan dari bahan baku yang terjual berapa, yang terpakai berapa, dinamakan COGS. Dan selanjutnya yang terakhir, bagaimana proses pengadaan bahan baku The Besto dilakukan agar adil dan objektif? Kalau proses pengolahannya tuh ya kita datang dari stokis, jadi kita yang mengajukan kepada stokis. Jadi setiap resto, setiap outlet itu berbeda-beda kebutuhan stokisnya. Cukup sekian kalau wawancaranya. Tadi jawabannya sangat membantu. Terima kasih sudah mau diwawancarai oleh saya. Semoga sehat selalu, jaya selalu, sentosa abadi, amin guys. Oke guys, terima kasih telah mengikuti keseruan kita. Tunggu kita di tugas-tugas selanjutnya. Dadah. Saya 4 adalah Itu perlawanan. Kenalan. Kenalin, aku Sentris. Tapi aku nggak sedih guys.